Halo teman-teman, selamat datang di video grafis Pojok Statistik UII. Kali ini kita akan membahas tentang nilai tukar petani di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bersama saya, Sani Mutia, Agen Statistik Batch 5. Mari kita simak data menarik dari tahun 2023 hingga 2024. Yogyakarta tidak hanya dikenal sebagai kota budaya dan pendidikan, tetapi juga sebagai salah satu sentra pertanian penting di Indonesia. Dalam pembahasan ini, kita akan melihat bagaimana nilai tukar petani memberikan gambaran kesejahteraan petani, khususnya di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu, apa saja tantangan yang dihadapi petani dalam menjaga keseimbangan ekonominya? Petani menghadapi tantangan ekonomi setiap hari. Harga hasil panen seringkali tidak sebanding dengan biaya produksi yang mereka keluarkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah penghasilan mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Disinilah nilai tukar petani hadir sebagai solusi untuk mengukur keseimbangan ekonomi mereka. Lalu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan nilai tukar petani? Nilai tukar petani atau NTP adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. NTP menjadi indikator penting untuk melihat daya beli petani di pedesaan. Selain itu, NTP juga mencerminkan kemampuan petani dalam menukar hasil pertanian mereka dengan barang dan jasa yang diperlukan, termasuk untuk biaya produksi. Grafik ini menunjukkan rata-rata nilai tukar petani atau NTP per bulan dari Januari 2023 hingga Oktober 2024. Kita dapat melihat fluktuasi NTP di setiap bulan yang mencerminkan tantangan ekonomi yang dihadapi petani. Menariknya, NTP tertinggi tercatat pada Februari 2024, menandakan momen terbaik daya beli petani sepanjang periode ini. Data ini menunjukkan bagaimana dinamika harga dan biaya memengaruhi kesejahteraan petani di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu bagaimana dengan performa subsektor pertanian yang berkontribusi terhadap NTP? Berdasarkan data Januari 2023 hingga Oktober 2024, subsektor hortikultura konsisten mencatat NTP tertinggi yang menunjukkan potensi besar pada komoditas sayuran dan buah-buahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Produk unggulan hortikultura sebagai sumber pendapatan utama bagi banyak petani, sekaligus mendukung ketahanan pangan di wilayah ini. Sebaliknya, subsektor perikanan mencatat NTP yang relatif rendah, yang mengindikasikan adanya tantangan yang membutuhkan perhatian lebih. Hortikultura menjadi unggulan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena keberagaman produk berkualitas tinggi seperti cabai, tomat, dan buah-buahan tropis. Dengan potensi lahan yang subur dan iklim yang mendukung, subsektor ini terus berkembang menjadi andalan petani lokal. Lalu, bagaimana cara Daerah Istimewa Yogyakarta mendukung perkembangan hortikultura? Daerah Istimewa Yogyakarta terus mendorong efisiensi di sektor hortikultura melalui inovasi seperti irigasi hemat air, penggunaan pupuk organik, dan teknologi pertanian modern. Tahu nggak kenapa produk pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta belum mendunia? Berdasarkan data, diperoleh bahwa ekspor pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta hanya sebesar 4,91 juta USD, jauh dibanding industri pengolahan yang mencapai 854,22 juta USD. Kendala seperti kualitas produk, kemasan, sertifikasi, hingga logistik jadi penyebabnya. Banyak produk juga masih mentah, belum bernilai tambah. Agar ekspor pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat dan NTP naik, ada langkah-langkah penting yang bisa dilakukan. Yang pertama, tingkatkan kualitas produk sesuai standar global seperti sertifikasi organik. Yang kedua, diversifikasi produk jadi olahan bernilai tambah seperti jus atau keripik. Yang ketiga, perbaiki infrastruktur dan logistik agar distribusi lancar dan biaya kirim rendah. Yang keempat, dukung akses pasar global lewat pelatihan dan promosi. Yang kelima, gunakan teknologi modern seperti drone, sensor IoT, dan sistem irigasi otomatis. Untuk mendorong ekspor pertanian dan meningkatkan nilai tukar petani di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah perlu menerapkan kebijakan strategis, di antaranya yaitu subsidi alat dan pengolahan, pengembangan infrastruktur, pelatihan teknologi dan pemasaran global, serta promosi produk unggulan ke pasar internasional. Bersama, kita dorong pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta jadi lebih maju dan petani lebih sejahtera. Melalui data nilai tukar petani, kita
kita dapat melihat bahwa sektor hortikultura di daerah istimewa Yogyakarta tidak hanya menjadi tulang punggung pertanian lokal, tetapi juga simbol harapan untuk kesejahteraan petani di masa depan. Terima kasih telah menyimak video grafis ini. Sampai jumpa di konten statistik menarik lainnya. Bye!